Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fadlan Rama. Channel ini memberikan suatu informasi dan edukasi tentang dunia pendidikan. Salah satunya yaitu adalah informasi tentang P3K, di mana P3K di tahap 2 ini PTK yang mengikuti dalam tes SKB di daerahnya masing-masing, dan sekaligus juga di channel ini cara melakukan pengecekan tempat tes yang akan dilakukan oleh PTK tersebut dalam mengikuti tes SKB P3K Guru. Namun sebelum itu silakan subscribe, like dan komen hingga share ke teman-teman bagi yang membutuhkan, sehingga kedepannya saya lebih bersemangat untuk membuat suatu informasi atau video-video paparan agar lebih bermanfaat untuk kita semua dalam memerlukan suatu informasi yang dibutuhkan tepatnya di dunia pendidikan. Oke, tidak berpanjang lebar, jangan lupa subscribe. Silakan subscribe. Apabila sudah subscribe, saya akan memulai tutorial video ini tentang P3K Guru di tahap 2 ini. Adapun informasi tentang P3K Guru di tahap 2 ini sekaligus pengecekan tempat tes lokasi untuk tes SKB P3K Guru. Sedikit saya jelaskan, di P3K tahap 2 ini guru yang bisa mengikuti tes ini adalah dari guru swasta dan negeri. Guru negeri ini adalah yang di tahap 1 kemarin belum dinyatakan lulus, sehingga di tahap 2 ini mengikuti tes lagi dengan pendaftaran formasi baru, di mana mungkin di formasi sekolah induk sudah diisi oleh teman sendiri. Jadi guru tersebut yang mengikuti tes P3K Guru ini berusaha mencari tempat tes. Mungkin jumlah guru yang dibutuhkan itu sesuai dengan kriteria guru P3K yang ingin dipilih oleh PTK tersebut. Dan juga saya jelaskan sedikit guru swasta di sini, untuk guru-guru yang di sekolah swasta pada jenjang PAUD, TK dan SD, SMP itu bisa mengikuti tes di tahap 2 ini, di mana di tahap 2 ini guru-guru negeri, guru-guru yang di sekolahan negeri dan swasta itu bisa untuk mengikuti tes P3K Guru ini yang di tahap 2. Jadi untuk tingkat jenjang KB kemarin saya coba daftarkan, masih belum bisa ikut dalam di tahap 2 ini. Namun penjelasan di akun SSCASN-nya itu keluar sebuah keterangan
bahwa data Anda sudah terdata untuk di tahap 3 untuk sekolah jenjang PAUD tapi yang berstatus kelompok belajar atau KB. Mungkin kalau di video saat ini saya belum tersampaikan, mudah-mudahan kedepannya ada sambungan dari video yang saya paparkan tadi, diantaranya yaitu pengecekan data P3K guru yang ikut tes di tahap 2 ini adalah guru dari sekolah negeri dan swasta, dan di sekolahan swasta itu khususnya di jenjang kelompok belajar ya, jenjang PAUD nih atau TK PAUD itu yang berstatus kelompok belajar itu masih belum bisa ikut di tahap 2 ini. Namun di keterangan akun SSC ASN-nya itu sudah terdaftar untuk mengikuti tes di tahap 3. Baik, kita lanjut untuk video paparan pengecekan data guru P3K guru tahap 2 ini. Ditempatkan lokasi mana untuk mengikuti tes SKB tahap 2 ini di P3K guru. Lanjut pengecekan data. Khusus di tahap 2 ini guru mempunyai akun SSCASN dengan ketikan situs tujuan yaitu SSCASN. Klik login. Silakan masukkan akun yaitu nick dan password yang sudah didaftar sebelum di tahap 1. Sebagai contoh, oke, kita masuk dengan akun dari PTK yang ikut mendaftar di tahap 2 ini. Di sini saya menampilkan untuk guru yang di jenjang guru PAUD ya, TK, yaitu di TK swasta Rahadi Usman ya. Nah, beliau adalah PTK swasta yang dari sekolah swasta yaitu TK Rahadi Usman, di mana beliau mengikuti tes SKB di tahap 2 ini di P3K guru. Mohon maaf. Jadi ibu ini atau PTK ini sudah memilih lokasi formasi. Pada saat pendaftaran formasi di tahap 2, beliau mengambil di TK Negeri 01 dan lokasi tes adalah SMK Negeri 1 Ketapang. Apabila lokasi tes sudah nampil, ini lokasi tes dan ini lokasi formasi yang dipilih kemarin pada saat pendaftaran tahap 2. PTK tersebut wajib mencetak kartu pendaftaran dan kartu peserta ujian, karena di kartu peserta ujian tersebut tertera tanggal ujian yang akan diikuti di tes SKB di tahap 2. Dan apabila
situs ini gangguan atau maintenance, terkadang banyak sekali yang login ke situs ini, maka ada situs alternatif di p3k kemendikbud.go.id. Nah, di sini klik saja jadwal ujian, maka tampilan akan seperti ini. Baik, ini saya buang dulu, klik ulang ya. Apabila di situs p3k kemendikbud.go.id ini juga sedang maintenance, silakan informasi akuratnya itu lebih lagi di akun SSC sendiri. Ya, seperti ini akun SSC ASN. Untuk pengecekan dan percetakan kartu peserta ujian, klik saja cetak kartu peserta ujian. Maka akan dialihkan untuk mendownload. Surat kartu peserta ujian. Kita lihat dulu. Nah, ini yang hasil dari downloadan di akun SSC ASN pada tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, di sini tampil tanggal ujian dan jam ujian dan lokasi ujian ya. Nah, kalau di sini kan cuma lokasi ujian, tempat tes, namun jamnya tidak tertera. Namun lebih akurat lagi itu di kartu percetakan atau kartu peserta ujian seleksi ya. Di sini selengkap. Selain kita mencetak kartu, akan tetapi juga kita mendapatkan informasi lokasi tes ujian dan informasi lain tentang tanggal ujian dan waktu ujian yang akan diikuti, dan penjadwalan di kartu tes ujian ini sangat lengkap, karena ini juga yang akan dibawa pada saat melakukan tes P3K guru. Baik, untuk situs yang kedua yaitu ini. Kalau kalian ingat dengan nicknya, silakan kalian masukkan di situs P3K Kemendikbud ini, dan kemudian masukkan nomor peserta tanpa menggunakan strip ya. Hapus dulu stripnya. Kemudian ini password untuk masuk melihat data tempat lokasi jadwal seleksi kompetensi tahap 2. 11 tambah 11 22. Betul ya, 22. Setelah dimasukkan jumlah ini ke sini, langsung dengan klik tombol cari. Itu untuk situs di guru P3K kemendikbud.go.id. Silakan tunggu sampai tampil data kita atau data P3K yang mengikuti seleksi tahap 2. Nah, ini bedanya kalau di akun sendiri itu tempat percetakan kartu peserta ujian dan kartu pendaftaran CASN-nya. Dan kemudian ada berkas tambahan yaitu deklarasi sehat.
Untuk deklarasi sehat ini juga sangat penting pada saat atau hari tes seleksi kompetensi guru P3K ya, karena ini merupakan berkas akhir yang dicetak di akun SSC ASN bahwa bukti kita mempunyai akun di SSC ASN. Nanti saya akan kasih apa ya namanya, informasi lebih lanjut. Nah ya, ini data yang tadi kita cek. Nah, di situs p3kguru.go.id ini juga nampil, namun susahnya kita harus memasukkan nick dan nomor peserta juga. Dan lebih akurat itu kalau saya di akun SSC ASN sendiri, karena di situ kita langsung download surat untuk surat tesnya ya, dan kemudian tempat lokasi dan juga jamnya juga itu sudah valid. Terkadang di sini data 1 hari sebelum valid di akun SSC ASN, maka lebih akuratnya itu kalau saya di akun SSC ASN sendiri, kemudian cetak kartu peserta ujian dan kita cek lokasi dan tanggal ujian untuk tes uji kompetensi di P3K guru ini. Di sini terkadang 1 hari sebelum validasi datanya, maka sering berubah. Terkadang TUK 1 atau TUK 3, kemudian tempatnya juga lokasinya berubah dan juga kemudian jamnya. Namun kalau di akun SSC ASN sendiri itu sudah valid dan sudah terlog oleh server pusat bahwa lokasi ujian dan tanggal ujian itu sudah tertera di kartu peserta ujian. Nah, untuk guru yang negeri juga sama, yang dari sekolahan negeri baik SD, SMP dan jenjang TK PAUD ya, selain dari status jenjang PAUD yaitu kelompok belajar sekolahnya, itu untuk di tahap 2 ini belum bisa mengikuti. Dan di akunnya juga sudah keluar keterangan bahwa akun Anda dapat mengikuti di tahap 3 selanjutnya. Jadi di tahap 2 itu tidak perbolehkan. Kurang tahu apa itu keterangan dari pusat. Yang jelas pengalaman saya ataupun informasi ini tentang tahap 2, yaitu untuk di sekolah negeri dan swasta, baik jenjang SD, SMP dan TK PAUD, selain dari status kelompok belajar, itu bisa mengikuti di tahap 2 ini. Dan untuk akun dari guru yang di sekolah swasta jenjang PAUD TK yang berstatus kelompok belajar, itu kemungkinan sudah berubah dan tidak ada data untuk ini. Seperti di tahap 2 ini kan ada terima kasih, namun di tahap 3 itu yang kemarin itu sudah keluar datanya di sini dengan keterangan Anda dapat memilih ulang formasi di tahap 3, atau data Anda sudah tercatat untuk dapat mengikuti di tahap 3. Mohon maaf. Itu yang untuk sekolah jenjang PAUD TK yang berstatus kelompok belajar. Dan untuk guru ini guru sudah bisa untuk cetak kartu pendaftaran dan peserta ujian dan juga deklarasi sehat untuk mengikuti ujian tes uji kompetensi P3K. Maksudnya tes
uji kompetensi P3K Guru. Jadi apabila kartu peserta ujian ini sudah dicetak, maka guru tersebut harus mempersiapkan 5 poin di sini. Ya, kartu peserta ujian, peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri, peserta wajib mengisi data membawa bukti deklarasi sehat. Nah, itu yang tadi di akun SSCSN, dan peserta wajib menggunakan masker 3 lapis. Nah, ini harus digunakan masker kain dan juga masker yang ada di puskesmas yang hijau itu ya. Dan yang kelima, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Jadi 5 poin ini harus dipenuhi. Dan namun ada lagi informasi-informasi tentang kelengkapan untuk kesiapan tes di tanggal tes yang sudah tertera di kartu peserta ujian. Di antaranya adalah KTP ya. KTP, selain itu ya 5 poin inilah yang perlu dipenuhi. KTP otomatis, NUPTK juga di bawah, dan juga satu lagi vaksin ya. Apabila sudah ada deklarasi sehat, artinya kartu vaksin yang disiapkan itu dengan keterangan status sudah divaksin. Dan apabila belum, segera lakukan vaksin untuk kesiapan tes di tanggal ujian nanti. Terkadang juga ada surat swab ya, 1 hari sebelum tanggal ujian, 2 hari sebelum tanggal ujian itu melakukan swab, atau 1 hari sebelum tanggal ujian itu melakukan swab di kantor-kantor kesehatan atau puskesmas negeri ya yang besar. Itu dijadwalkan untuk yang di hari ataupun di tanggal 10, 11 dan seterusnya, ataupun di bawah tanggal 10, 8 ya, 8, 9, 10 itu sudah ada penjadwalan dari instansi-instansi daerah yang terkait untuk edarannya. Silakan cek di dinas pendidikan setempat. Baik, terima kasih. Untuk informasi lebih lanjutnya saya akan sambung ke video berikutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi suatu sikap yang optimis. Saya doakan semoga di tahap 2 ini semuanya lulus dan ditempatkan di sekolah atau formasi sekolah yang dipilih, dan tidak ada semoga ditempatkan di formasi lokasi sekolah yang dipilih, dan tidak ada lagi mengulang untuk di tahap 3. Dan di tahap 3 mudah-mudahan yang mengikuti itu yang tidak mempunyai kesempatan di tahap 2 dengan mempunyai keterangan kemarin, yaitu Anda berhak mengikuti tahap ketiga. Nah, jadi tahap 3 mudah-mudahan saya doakan semuanya di tahap 2 ini lulus dan tidak mengikuti lagi di tahap 3. Dan juga saya mohon doanya semuanya kita dilancarkan dan disehatkan dan diberhasilkan dalam mengikuti tes dari pusat, yaitu SKB di tes kompetensi P3K Guru ini. Baik, jangan lupa subscribe, like, komen yang bersifat positif untuk membangun di channel saya ini agar kedepannya lebih bersemangat. Dan silakan di-share apabila bagi teman-teman yang membutuhkan untuk video ini. Saya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.